Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siti Rohayani Ilmi dengan NIM 20200720077. Yang kedua ada Febri Saputra 20200720080, dan yang terakhir ada saya sendiri Taufik Hidayat dengan NIM 20200720081. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang taksonomi Bloom dan penerapannya dalam kurikulum PAI. Nah, yang pertama, pengertian taksonomi Bloom. Nah, secara etimologi taksonomi Bloom ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu Tasen dan Nomos. Tasen artinya mengklasifikasi dan Nomos artinya aturan. Nah, berarti secara tidak langsung taksonomi dapat diartikan klasifikasi atas suatu prinsip, dasar maupun aturan. Nah, sementara itu Bloom itu diambil dari seorang peneliti yang namanya Benjamin Samuel Bloom. Nah, berarti dapat disimpulkan taksonomi Bloom adalah klasifikasi atas suatu aturan. Nah, berikutnya adalah pembagian taksonomi Bloom. Nah, jadi taksonomi Bloom ini dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotorik. Nah, yang pertama ini akan dibahas oleh saya, yaitu ranah kognitif. Nah, ranah kognitif itu selalu berhubungan dengan pengetahuan atau intelektual seseorang. Nah, dengan kata lain, ranah kognitif ini berhubungan dengan cara berpikir seseorang dengan menggunakan otaknya. Nah, tidak semua manusia ini memiliki kemampuan otak yang sama. Jadi wajar saja jika seorang anak atau siswa ini ada yang cepat menerima suatu materi pelajaran dan begitu pula sebaliknya. Nah, Anderson ini mengklasifikasikan proses kognitif menjadi 6 level berpikir, yaitu yang pertama mengingat. Nah, apa sih mengingat itu? Mengingat itu adalah suatu proses kognitif untuk mengenali dan mengingat istilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola urutan, metodologi, dan prinsip dasar. Nah, mengingat di sini bukan suatu hal yang mudah. Nah, mengingat itu membuktikan bahwa siswa tidak lupa, baik dengan mengingat kembali ataupun mengenal suatu hal yang telah dialami sebelumnya. Nah, contohnya dalam pembelajaran PAI itu siswa dapat menuliskan definisi puasa. Nah, kata kerja menuliskan dapat diberikan kognitif tingkat pertama, yakni mengingat. Nah, jadi dalam ingatannya itu dia tahu apa sih definisi puasa itu. Nah, misal menahan lapar dan hawa nafsu serta minum dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, yang kedua yakni memahami. Menurut Engel, pemahaman adalah kemampuan menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Adanya kemampuannya dapat dilihat dalam bentuk kemampuan. Nah, contohnya nih, dalam pelajaran PAI, siswa dapat menjelaskan kandungan dari surah Al-Ikhlas. Nah, kata menjelaskan dapat dikategorikan sebagai proses kognitif memahami. Nah, karena dia paham, nah berarti dia dapat menjelaskan. Nah, yang ketiga, yakni ada menetapkan. Nah, menetapkan adalah proses kognitif bagaimana cara menerapkan suatu konsep, prinsip, dan metode pada suatu masalah yang konkret dan baru. Nah, adanya proses berpikir manusia ini dinyatakan dalam penerapan suatu konsep pada masalah yang belum pernah dihadapi atau penerapan suatu metode kerja pada pemecahan masalah baru. Nah, proses menetapkan ini tingkat lebih tinggi dari memahami.
Nah, misalnya siswa dapat menghitung jumlah liter cat dan uang yang dibutuhkan untuk mengecat dinding suatu ruangan. Apabila kuantitas cat yang dibutuhkan untuk tiap meter kubik dan harga cat liter disajikan. Nah, jadi siswa itu mampu dananya. Nah, dana sama kebutuhan cat berapa liter dan dana yang dibutuhkan. Nah, jika dalam pembelajaran PAI itu adalah dapat menjelaskan cara menyembelih hewan ternak sesuai syariat Islam. Nah, jadi dia tahu bagaimana apa yang harus dilakukan agar nanti hewan yang disembelih itu tidak menjadi haram. Nah, yang keempat yakni menganalisis. Nah, analisis adalah proses berpikir untuk merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga suatu keseluruhan atau organisasinya dapat dipahami dengan baik. Nah, adanya proses berpikir ini dinyatakan dalam penganalisan bagian-bagian pokok atau komponen dasar bersama hubungan antar bagian-bagian itu. Nah, di tingkat analisis ini seseorang mampu menganalisa informasi yang masuk dan membagi atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi, misal seseorang itu menerima informasi, dia dapat mengklasifikasikannya, hal ini masuk ke dalam hal yang mana, hal yang satu lagi masuk ke dalam hal yang mana. Nah, seperti itu. Yang kelima, yakni mengevaluasi. Nah, evaluasi didefinisikan sebagai kemampuan berpikir, melakukan judgment. Nah, berdasar pada kriteria dan standar tertentu, kriteria sering digunakan dalam menentukan kualitas, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Dengan standar yang digunakan dalam evaluasi ini dalam menentukan kuantitas maupun kualitas. Nah, evaluasi di sini nih mencakup kemampuan untuk membentuk suatu pendapat mengenai suatu hal atau beberapa hal, sama dengan pertanggungjawaban pendapat itu yang berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya apa? Memberikan penilaian tepat tidaknya suatu rumusan dan tujuan pembelajaran, atau dia itu mampu menganalisa apa kurang dan kelebihannya suatu pembelajaran. Nah, contohnya dalam pembelajaran PAI ini adalah siswa dapat menilai suatu perbuatan apakah termasuk dalam akhlak mahmudah atau akhlakul karimah. Nah, jadi siswa sini dapat membedakannya, mana yang salah, mana yang buruk, seperti itu. Nah, yang terakhir ya ini ada menerapkan. Nah, kreativitas adalah proses kognitif yang meliputi kemampuan meletakkan unsur secara bersamaan dalam bentuk kesatuan yang koheren dan fungsional. Seorang siswa dapat dikategorikan kreatif apabila secara mental dapat mengorganisasikan unsur-unsur atau bagian-bagian menjadi struktur baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, mengapa ini bisa saja menyatukan dari beberapa hal menjadi kompleks. Nah, contohnya nih dalam pembelajaran PAI, siswa dapat membuat peta konsep tentang hukum-hukum muamalah. Nah, mungkin itu saja, akan dilanjutkan rekan saya, yakni Siti Royani. Padanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ranah efektif, yaitu ranah efektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ciri-cirinya belajar efektif akan menampak pada peserta didik dalam sebagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran, kedisiplinannya dalam mengikuti mata pelajaran di sekolah, motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran yang diterimanya.
penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru dan sebagainya. Nah, ada 5 kategori dari ranah efektif, yaitu yang pertama penerimaan, memperhatikan dan memberi respon terhadap simulasi yang tepat dan kemampuan untuk menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain. Contohnya seperti mendengar pendapat orang lain dan mengingat nama seseorang. Nah, jadi di sini memperhatikan dan memberi respon terhadap stimulasi yang tepat dan kemampuan untuk menunjukkan atensi yang penghargaan terhadap orang lain. Jadi mendengarkan pendapat orang lain yang sedang berbicara itu. Nah, selanjutnya responsif. Di responsif ini siswa terlibat secara efektif menjadi peserta dan tertarik. Maksudnya yaitu siswa mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera beraksi dan mengambil suatu tindakan atau suatu kejadian. Contohnya seperti berpartisipasi dalam diskusi kelas. Nah, selanjutnya adalah nilai yang dianut, yaitu mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada suatu kejadian atau objek tertentu. Dengan reaksi-reaksi seperti mengusulkan, menerima, menolak, atau tidak menghiraukan. Contohnya seperti mengusulkan kegiatan pada saat kegiatan ekstrakurikuler. Yang selanjutnya keempat, organisasi, mengacu pada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berada yang membuat lebih konsisten dapat menimbulkan konflik-konflik internal, mencakup tingkah laku yang tercermin dalam satu filsafat hidup dan kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmoniskan perbedaan nilai. Contohnya seperti menyikapi dan mentaati peraturan sekolah sebagai peserta didik, mengakui perlunya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, karakteristik, merupakan tingkatan terakhir pada ranah efektif, mengacu pada karakter dan daya hidup seseorang. Nilai-nilai sangat berkembang sehingga tingkah laku menjadi lebih mudah dan lebih mudah berpikiran. Contohnya menunjukkan rasa percaya diri ketika mengerjakan soal sendiri, bersama mengerjakan kelompok bersama. Nah, selebihnya seperti itu. Jadi, implementasi kurikulum berbasis multikultural di wilayah efektif adalah adanya penilaian dan sikap di Indonesia perlu dijaga dan dipertahankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Febri Saputra. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang ranah motorik berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Jadi ada beberapa kategori dalam ranah psikomotorik, mulai dari tingkat sederhana sampai yang rumit. Yang pertama itu ada peniruan. Nah, jadi apa sih peniruan itu? Yaitu terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan bisa memberi respon yang sama dari yang diamati. Peniruan ini ada umumnya tidak sempurna. Jadi yang kedua ada manipulasi. Apa sih manipulasi itu? Manipulasi adalah setingkat di atas peniruan manipulasi, menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan penampilan. Yang ketiga ada ketetapan. Jadi ketetapan ini memerlukan
kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dari penampilan. Yang keempat ada artikulasi. Jadi artikulasi ini menekankan koordinasi serangkaian gerakan dengan membuat urutan dan dalam melaksanakannya mencapai apa yang diharapkan. Yang kelima ada pengalamiahan. Jadi pengamalian ini merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam rangka psikomotorik. Menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis dan gerakannya dilakukan secara rutin. Nah, jadi kesimpulan dari materi tersebut, jadi teks Omniblom dibagi menjadi 3 ranah, yakni kognitif, efektif, dan psikomotorik. Pada ranah kognitif dibagi menjadi 6, yaitu mengingat, memaham, menetap, menganalisis, dan mengevaluasi, dan menerapkan. Pada ranah efektif itu dibagi menjadi 5, yaitu penerimaan, responsif, nilai yang dianut, organisasi, dan karakterisasi. Pada ranah psikomotorik dibagi menjadi 5, yaitu peniruan, manipulasi, ketetapan, artikulasi, dan pengalamiahan. Cukup sekian yang kita sampaikan. Apabila ada kurang dan kelebihannya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Sekian, terima kasih.